Ya, Shalom Elehem di Sem Hamasea. Materi kita pada saat ini ialah keesahan Allah atau dalam bahasa Arab Tauhid. Ini perlu saya jelaskan karena saudara kita dari sebelah menganggap bahwa kita orang Kristen itu menyembah tiga Allah karena ada istilah doktrin Tritunggal. Padahal mereka tidak pahami bahwa doktrin Tritunggal itu tidak berbicara masalah keberapaan Allah itu, tetapi bicara tentang kebagaimanaan Allah itu berkarya. Tetapi pada saat ini saya tidak membahas itu, tetapi yang saya bahas adalah masalah keesaan Allah atau Tauhid. Kata keesaan Allah cukup banyak dicantumkan dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut sebagai tanah, yaitu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, dan di dalam kitab Injil itu sendiri. Pertama di sini kita lihat dari Markus 12 ayat 29. Di sana firman Tuhan katakan bahwa waktu menjawab orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama? Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan ini merupakan pengulangan dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di mana Ulangan 6 ayat 4 ini merupakan syahadat untuk orang Israel yang dilantungkan 3 kali dalam sehari, yaitu Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kemudian yang berikut juga kita bisa lihat di dalam pertama Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa upah dosa itu adalah maut, dan Yesus mati untuk membebaskan umat manusia dari dosa itu, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sia-sialah kepercayaan orang Kristen kalau seandainya Yesus itu dia berada dalam kuburan sampai sekarang, tetapi dia bangkit kembali untuk mengalahkan maut. Hai maut, di mana kesengatmu? Dan sesudah itu dia naik surga. Juga kita bisa lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus Kristus itu adalah utus Allah sendiri yang mengutus lewat firman-Nya yang berinkarnasi atau bernusul menjadi
manusia. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Juga selanjutnya di dalam Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Karena sebelumnya sudah dinubuatkan. Sehingga Yesus disebut orang Nazaret. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kejadian sudah dibuatkan bahwa Allah itu adalah Esa yang mempunyai kuasa. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia dan sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dalam Kejadian 3 ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Itulah kutukan Tuhan yang diberikan kepada iblis yang menyamar sebagai ular. Juga dalam Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita bisa juga lihat di dalam Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ya, kita tahu bahwa orang Farisi itu ya penampilan, tetapi belum tentu di dalam melaksanakan hukum Taurat itu. Memang mereka itu adalah penghafal hukum Taurat, tetapi yang diperlukan adalah sejauh mana mereka melaksanakan hukum Taurat itu. Kejadian 3 ayat 21 juga, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, untuk mengenakannya kepada mereka, yaitu pada waktu mereka sudah jatuh ke dalam dosa dan dia sudah mengetahui malu. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu waktu hukum Taurat masih berlaku. Tetapi setelah
darah Yesus ditumpahkan di atas kayu salib, maka darah domba yang ditumpahkan di bait suci sudah tidak ada lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi yang membangkitkan Yesus, yang mati dalam keadaan kemanusiaannya, itu dibangkitkan oleh Allah. Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi ada relevansinya dengan pasal sebelumnya. Juga pasal Kisah Para Rasul 15 ayat 3. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggebrakan hati saudara-saudara di situ. Kemudian di dalam pertama Korintus pasal 8 ayat 4 tentang hal makan daging, persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain. Ini dipertegas lagi di sini, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Tauhid. Korintus 10 ayat 19 sampai 20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi orang yang masih mempersembahkan berhala-berhala, itu adalah dipersembahkan kepada roh-roh jahat. Karena ada roh jahat, ada roh kebenaran atau Roh Kudus. Di Galatia 3 ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Diungkapkan kembali masalah keesaan Allah atau tauhid. Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini akan diperjelas nanti dalam doktrin Tritunggal. Kemudian Yohanes 17 ayat 1 dan 3. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh.
Dan barang siapa menyembah dia, harus dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesaya 44 ayat 6-7. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Jadi Allah itu, dia adalah Alfa dan Omega. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kamu. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Itu setelah Yesus firman Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, masuk ke dalam perawan. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang ada untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan karena dia kita hidup. Yesus Kristus itu menjadi Tuhan. Allah sendiri yang mengangkat. Pada waktu dia akan mau disalibkan, dia mengosongkan diri. Sampai pada derajat yang terendah. Sehingga Allah memberikan dia sebagai Tuhan di atas bumi dan di atas langit. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi karena itu Allah itu adalah roh. Yang sebelumnya bahwa kita harus menyembah dalam roh. Tetapi lewat firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dia kita bisa melihat kemuliaan Allah itu. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kemudian Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadratmu sebelum dunia ini ada. Selanjutnya dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus. Sering diungkapkan oleh Yesus bahwa apa yang kukatakan itu adalah kehendak Bapakku di surga. Aku tidak datang dari dunia ini, tetapi aku datang dari surga. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendak sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku.
Ibrani 1 ayat 2, bahwa pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuatan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dalam Mazmur 33 ayat 6 juga, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga berserupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Inilah beberapa pasal, baik itu dari tanah maupun dari kitab Injil, yang mendukung terhadap keesaan Allah atau tauhid. Jadi saya kembali menegaskan bahwa tidak benar ungkapan orang yang katakan bahwa orang Kristen itu adalah syirik karena menyembah Tuhan, 3 Tuhan. Karena mereka tidak memahami bahwa doktrin Tritunggal tidak berbicara tentang keberapaan Allah itu, tetapi dia berbicara tentang kebagaimanaan Allah itu berkarya. Dan dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa materi itu akan sesi berikutnya saya akan paparkan dengan jelas supaya kita semakin mengerti. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin diberkati, kita semakin dikuatkan di dalam iman percaya kita. Sering saya sampaikan bahwa patokan kita adalah Alkitab, tanah, dan kitab Injil. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Dan tak lupa saya menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Semoga Tuhan tetap memberkati kita. Shalom Elohim Bisem Hamashiach.